Halo kaum nolep, selamat datang di channel Nonton Movie. Gimana kabarnya? Lagi kena kanker ya, alias kantong kering. Dompet, kantong, isinya tinggal Kapitan Patimura sama Pangeran Tasari kan? Tenang, bukan kalian aja, gue juga sama. Sebelum memulai film ini, gue mau ngucapin selamat dulu untuk Jerry yang berhasil menjadi pemenang MasterChef Indonesia. Buat tim Audrey, jangan patah semangat ya. Perkenalkan, nama gue Bay dan kali ini gue akan merangkum alur film Final Receipt tahun 2013. Film ini menceritakan kisah anak SMA yang berusaha untuk mendapatkan gelar MasterChef. Penasaran? Yuk langsung aja kita simak filmnya. Film ini dimulai di sebuah restoran keluarga di Singapura. Diperlihatkan seorang koki tua yang sedang memasak. Dia bernama Kakek Ho. Kakek Ho memiliki seorang cucu yang bernama Yihan dan seorang asisten yang bernama Wang Tai Tai. Karena sifat perfeksionis Kakek Ho dan tidak mau memahami perkembangan masakan serta selera konsumen yang terus berkembang, restoran tersebut pun terpaksa akan segera ditutup karena telah menunggak uang sewa hingga 8 bulan. Kabar tersebut membuat Kakek Ho pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Melihat hal tersebut, Yihan pun berusaha membantunya dengan cara mengikuti kompetisi memasak yang bernama Final Receipt. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah $1 juta dan meraih gelar MasterChef. Namun, hal tersebut tak mendapatkan restu dari Kakek Ho. Kakek Ho ingin Yihan menjadi seorang insinyur dan tidak memperbolehkannya menjadi koki. Yihan pun diam-diam pergi ke Shanghai untuk mengikuti kompetisi memasak tersebut. Agar tak dicurigai oleh kakeknya, dia pun pergi ke Shanghai dan mengatakan bahwa ia akan melaksanakan tur kampus. Singkat cerita, Yihan pun sampai di Shanghai. Namun, dia tak langsung menuju tempat kompetisi. Dia malah jalan-jalan dan mencicipi berbagai makanan hingga membuatnya terlambat dan tidak bisa mendaftar karena kuota sudah terpenuhi. Kemudian, saat panitia memanggil nama Dimitri, tak ada peserta yang maju. Maka, Yihan menyamar sebagai Dimitri dan mengikuti lomba tersebut. Tantangan pertama adalah membuat omelet. Saat Yihan akan memasak, ternyata kompornya rusak, sehingga membuatnya harus memasak manual menggunakan api yang berasal dari buku yang dia bakar. Yihan pun mendapatkan pujian dari juri karena berhasil memasak omelet dengan kematangan sempurna, walaupun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sehingga Yihan bisa lolos ke tahap selanjutnya. BTW, gue suka banget bro sama cara masaknya Yihan. Lihat nih. Kemudian, kita diperkenalkan dengan MasterChef saat ini. Dia bernama Han Wei. Singkat cerita, babak selanjutnya pun akan segera dimulai. Di babak ini, para peserta akan dibagi ke beberapa tim dan memasak sebagai tim. Sialnya, Yihan mendapatkan anggota tim yang sombong dan memandang rendah dirinya karena hanya berasal dari SMA biasa. Di sini, kita diperkenalkan dengan Shin yang berasal dari sekolah memasak Sydney, Cory dari sekolah Liquor dan Blue Paris, dan Park yang berasal dari sekolah asal ngomong, dan ngomongnya ngelantur terus. Awalnya mereka memiliki kerjasama yang baik, namun semua berubah saat Yihan menyarankan untuk tidak menggunakan saus pada hidangannya, sehingga membuat sausnya tumpah yang bertepatan dengan habisnya waktu memasak. Hal tersebut justru membuat masakan mereka disukai juri karena rasa masakannya terkesan kuno namun memiliki rasa yang sangat enak. Kemudian mereka pun lolos ke tahap berikutnya. Saat malam hari, Yihan memasak sisa daging yang ada untuk dibagikan kepada para kru. Julia pun datang dan ikut memakan masakan Yihan. Masakan tersebut mengingatkannya pada masakan MasterChef saat ini, yaitu Han Wei. Kemudian ditunjukkan scene flashback saat Han Wei sedang masak mie untuk ulang tahun anaknya. Bahan-bahan dari masakan tersebut dipilih langsung oleh anaknya. Masakan pun dibuat tanpa resep dan tanpa petunjuk sesuai keinginan anaknya. Dan ternyata anak tersebut adalah Yihan. Kok bisa? Sabar, nanti bakal dijelasin. Scene pun beralih ke tahap selanjutnya. Di sini ada yang bikin gue salfok karena jurinya mirip sama Chef Renata. Masing-masing tim diberikan anggaran untuk berbelanja. Sialnya, terjadi konflik lagi di timnya Yihan karena masing-masing anggota tim memiliki ego yang besar. Masing-masing dari mereka mendapatkan segepok uang. Kemudian, Park pun memilih kabur dengan uang tersebut untuk bersenang-senang. Shin memasak rusuk wangyu rebus di atas baby bok choy, sedangkan Kaori memasak foie gras terni. Sayangnya, kedua hidangan tersebut tak dapat disatukan. Saat Shin dan Kaori berdebat, panci mereka pun meledak dan menyebabkan masakan mereka rusak semua.
Saat suasana kacau, Park pun datang sambil membawa sepatu belanjaannya dan menyarankan untuk membuat bibimbap kerajaan. Kemudian, mereka pun mulai kompak kembali dan menunjukkan skill memasaknya. Asli, di sini keren banget cuy skill motongnya Shin. Nih, lihat. Saat Park membuat masakan mereka kacau dengan bumbu anehnya, tiba-tiba Ihan mendapatkan ide dan menyempurnakan masakan tersebut. Di sini, mereka memiliki saingan hebat yang bernama Gio. Tim Gio menghidangkan makanan yang berasal dari 3 elemen utama masakan, yaitu air, api, dan tanah. Dia memasak wangyu tedelorin, forest miso, serta sup rumput laut dan tiram. Kemudian, tim Gio berhasil mendapatkan penilaian positif dari para juri. Sedangkan, tim Ihan memasak bibimbap kerajaan. Awalnya, masakan tersebut diremehkan karena dinilai terlalu sederhana. Namun, setelah juri mencicipi masakan mereka, juri pun kaget akan rasanya yang luar biasa. Kemudian, Ihan menjelaskan bahwa masakan ini melambangkan harmonisasi seperti musik. Juri pun memujinya dan mengatakan Ihan telah berhasil membuat masakan yang sederhana menjadi masakan yang layak untuk raja dan ratu. Asli cu, ini masakannya mirip pas final MasterChef kemarin antara Jerry yang lebih tradisional lawan Audrey yang lebih modern. Tim Ihan dan tim Gio memiliki skor yang sama. Kemudian Hanwei mengusulkan untuk memenangkan tim yang menggunakan anggaran paling sedikit. Karena seorang chef sejati dapat menyajikan segala hal dengan biaya berapapun. Tim Gio telah menghabiskan semua anggarannya untuk berbelanja. Kemudian, Ihan pun berlari dan mengambil sisa uang dari tasnya, sehingga membuat timnya menang dan maju ke babak selanjutnya. Dan Ihan pun dianggap sebagai pahlawan oleh timnya. Tahap selanjutnya pun dimulai. Ihan bertanding melawan timnya, dan hanya dipilih satu orang untuk melawan MasterChef Hanwei. Tantangan kali ini adalah memasak mie, yang merupakan salah satu masakan paling populer di Asia. Ihan pun mengeluarkan skill 2 pisaunya dengan sangat sempurna. Gini nih, keren kan? Saat sesi penilaian, Kaori memasak sup umami dari resep keluarganya. Mie-nya terlihat enak dan elegan, namun sayang, ia lupa menaruh sumpit, sehingga juri pun harus menguyupnya dari mangkuk. Shin membuat mie helai-helai selembut bokong bayi. Rasanya enak, namun sayang ada rambutnya seperti kejadian final MasterChef kemarin. Park memasak mie 4 rasa dan salah satunya berasal dari sirup. Emang, ada-ada aja nih si Park. Ihan memasak dumpling dan menggunakan mie sebagai pembungkusnya. Masakannya sangat enak sehingga membuatnya menang dan akan melawan Hanwei untuk memperebutkan gelar MasterChef selanjutnya. Shin pun beralih ke adegan flashback yang memperlihatkan masa lalu Hanwei. Saat Hanwei tampil di TV, Ihan pun mengikutinya dari dapur rumah dan menyebabkan kebakaran. Saat Hao menelpon Hanwei untuk memberitahu bahwa terjadi kecelakaan di rumahnya dan Ihan membutuhkannya. Namun, Hanwei sedang live di TV dan Julia tak bisa memberitahunya saat itu. Kakek Hao pun kesal dan mengatakan bahwa Ihan sudah meninggal. Kemudian saat acara TV selesai, Hanwei dan Julia pun langsung pergi ke rumah Hao dan ternyata tempat tersebut telah terbakar dan tak ada orang di sana. Ternyata Hao kabur membawa Ihan ke Singapura agar tak dapat ditemukan oleh Hanwei. Shin pun beralih saat Hao didatangi oleh Julia. Julia mengajak Hao ke Shanghai dan memperbaiki semua kesalahpahaman ini. Saat kabur dari Julia, Hao melihat Ihan yang sedang tampil di TV. Hal tersebut membuatnya kaget dan sangat kecewa. Kemudian, Ihan dipanggil ke kantor Julia. Di sana, dia pun panik karena identitasnya sebagai Dimitri palsu telah diterbongkar. Namun, Julia tak mempermasalahkan hal tersebut dan menceritakan latar belakang Ihan yang sebenarnya. Ihan pun sangat kesal dan kecewa kepada kakeknya. Final battle untuk memperebutkan gelar MasterChef pun dimulai dan diselenggarakan di Singapura dengan tema masakan keluarga. Pertarungan pun dimulai. Ihan pun kembali menunjukkan teknik Nitoryu-nya yang dipelajari dari Roronoa Zoro. Sedangkan Hanwei menunjukkan teknik masaknya yang sangat teliti.
Hanoi memasak 15 hidangan yang melambangkan 15 tahun yang ia lalui tanpa anaknya. Sebenarnya, hidangan tersebut diperuntukkan bagi anaknya yang berulang tahun di setiap tahunnya. Sedangkan Yihan hanya memasak satu hidangan osengan dengan satu piring, padahal jurinya ada 3. Yihan pun berkata bahwa hidangan tersebut bukan untuk juri, melainkan untuk Hanwei. Kakek Hou pun datang dan menjelaskan semuanya bahwa Yihan adalah anak Hanwei. Hanwei pun merasakan masakan Yihan dan merasakan kenangan saat dia bersama Yihan dulu. Asli, scene ini mirip sama Anton Ego pas makan masakan Ratatouille buatan Remy di film Ratatouille. Masakan Yihan membuat Hanwei menangis dan mereka bertiga pun berpelukan. Di akhir film, ditunjukkan Yihan yang telah menjadi kepala koki di restoran milik ayahnya. Dan film pun tamat. Melalui film ini, kita diajarkan untuk mengikuti passion kita, karena yang menjalani adalah kita, bukan orang tua atau kakek nenek kita. Kita yang mempunyai pilihan dan mereka hanya bertugas memberi saran. Lakukan apa yang kalian suka dan kalian akan mendapatkan kenikmatan. Jangan lupa subscribe channel ini biar dapat notifikasi dari video gue berikutnya. Dan kalau kalian punya saran terkait channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue Bale pamit undur diri, and thank you.